Di zaman sekarang, peredaran rokok bukan lagi hal yang sulit. Mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak pun sudah mulai mengenal dan menjadikan rokok sebagai barang yang wajib mereka miliki. Tapi, tahukah kalian jika rokok dapat menyebabkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Setelah mendengar kasus tadi, mari kita mengenal apa itu PPOK. PPOK adalah penyakit paru progresif yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara di saluran pernafasan yang tidak sepenuhnya reversible dan biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritan seperti asap rokok dan juga polusi udara. Menurut WHO, pada tahun 2015, jumlah penderita PPOK sekitar 65 juta orang. PPOK menjadi penyebab kematian kelima di dunia pada tahun 2002. Dan 10 tahun ke depan, jumlah kematian yang disebabkan oleh PPOK diprediksi meningkat lebih dari 30%. Data di Indonesia menunjukkan prevalensi PPOK adalah 3,7%. Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan prevalensi PPOK tertinggi, yaitu 10,0%. Disusul Sulawesi Tengah dengan 8,0%, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan masing-masing 6,7%, sementara di Kalimantan, kasus tertinggi terdapat di Kalimantan Selatan dengan persentase 5,0%. Disusul Kalimantan Tengah 4,3%, Kalimantan Barat 3,5%, dan Kalimantan Timur 2,8%. Adapun beberapa penyebab dari terjadinya penyakit PPOK. Yang pertama, ada paparan asap rokok. Hal ini merupakan penyebab utama PPOK, baik dari perokok aktif maupun pasif. Sekitar 85-90% kasus PPOK berhubungan dengan kebiasaan merokok. Selain paparan asap rokok, paparan iritan lingkungan juga dapat menyebabkan penyakit PPOK. Paparan terhadap polusi udara, debu industri, bahan kimia berbahaya, dan asap bahan bakar dari kayu atau biomasa yang digunakan untuk memasak juga merupakan faktor risiko yang sangat signifikan dalam penyebab dari penyakit PPOK. Ini sering terjadi di lingkungan kerja atau tempat tinggal dengan ventilasi yang buruk. Penyebab PPOK selanjutnya adalah faktor genetik. Kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah salah satu penyebab genetik yang dapat meningkatkan resiko PPOK, meskipun kasus ini lebih jarang terjadi. Orang dengan defisiensi enzim ini lebih rentan mengalami kerusakan paru-paru meskipun tidak terpapar asap rokok. Penyebab penyakit PPOK yang terakhir adalah infeksi saluran pernafasan. Jika hal ini terus berulang, terutama pada masa anak-anak, dapat meningkatkan resiko PPOK di kemudian hari. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru dan meningkatkan kerentanan terhadap iritan. Adapun gejala-gejala yang timbul dari penyakit PPOK. Yang pertama ada sesak nafas. Orang dengan penyakit PPOK merasakan sesak nafas saat melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan atau menaiki tangga. Seiring dengan berjalannya waktu, sesak nafas ini bisa muncul bahkan saat istirahat, yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi sangat sulit. Yang kedua ada batuk kronis. Batuk yang berlangsung lebih dari 3 bulan dalam setahun. Biasanya disertai dengan produksi dahak. Batuk ini mengganggu tidur dan juga kualitas hidup dari penderita PPOK. Yang ketiga ada produksi dahak. Banyak penderita PPOK mengalami peningkatan produksi dahak yang bisa menjadi kental dan sulit dikeluarkan. Ini sering terjadi pada pagi hari dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Yang keempat ada bunyi suara wheezing. Hal ini merupakan hasil dari penyempitan saluran nafas yang menyebabkan aliran udara tidak lancar. Yang kelima ada kelelahan. Hal yang umum terjadi karena usaha ekstra yang diperlukan oleh penderita penyakit PPOK untuk bernafas. Ini dapat membuat penderita penyakit PPOK merasa lelah meskipun mereka tidak melakukan banyak aktivitas. Yang keenam ada sianosis atau kebiruan pada bibir maupun jari-jari tangan. Hal ini merupakan indikasi bahwa tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Yang ketujuh ada pembengkakan. Ini seringkali terjadi pada penderita PPOK yang sudah dalam tahap lanjut. Biasanya pembengkakan terjadi di kaki dan pergelangan kaki. Yang kedelapan ada penurunan berat badan. Beberapa penderita PPOK mungkin mengalami penurunan berat badan yang signifikan karena kesulitan bernafas yang mengarah pada penurunan nafsu makan dan metabolisme yang meningkat. Lalu yang terakhir ada infeksi saluran pernafasan. Pengidap PPOK lebih rentan terhadap infeksi seperti bronkitis dan pneumonia karena paru-paru mereka sudah terganggu. Infeksi ini dapat memperburuk gejala dan mempercepat penurunan fungsi paru.
Setelah mengetahui penyebab dan juga gejala dari penyakit PPOK, ada pun pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan dari penyakit PPOK itu sendiri. Yang pertama ada pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui kondisi fungsional paru sehingga dapat dilakukan konfirmasi ada tidaknya penyakit PPOK dan sekaligus dapat dilakukan staging derajat penyakit. Yang kedua ada pemeriksaan radiografi. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pasien PPOK yaitu berupa ronsen dan juga CT scan toraks. Pada ronsen toraks biasanya tampak adanya hiperinflasi paru, struktur diafragma yang rata akibat adanya pembesaran paru, serta peningkatan diameter anterior dan posterior toraks. Sedangkan CT scan biasanya dilakukan pada pasien PPOK yang memiliki emfisema sentrilobuler. Dalam kondisi tersebut bisa tampak adanya bula pada regio subpleural. Yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium. Hal ini dilakukan oleh pasien PPOK untuk pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap untuk mengevaluasi status hemoglobin, leukosit, dan juga trombosit pada pasien PPOK. Selain pemeriksaan, ada pun terapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala dari pasien PPOK. Yang pertama ada penyakit farmakologis dengan menggunakan dua jenis obat. Yang pertama ada bronkodilator. Obat ini membantu membuka saluran nafas dan mengurangi sesak nafas. Lalu yang kedua ada kortikosteroid inhalasi. Obat ini membantu mengurangi peradangan pada paru-paru dan sangat bermanfaat bagi pasien yang sering mengalami eksaserbasi. Terapi yang kedua ada terapi nebulizer. Nebulizer adalah alat yang dapat mengubah obat cair menjadi aerosol yang lebih mudah dihirup. Ini sangat berguna bagi pasien yang mengalami kesulitan menggunakan inhaler, memungkinkan obat lebih cepat masuk ke paru-paru. Lalu yang terakhir ada rehabilitasi paru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fisik dan kualitas hidup dari penderita PPOK. Hal ini mencakup latihan fisik untuk meningkatkan stamina dan kekuatan, serta edukasi untuk memberikan informasi tentang cara mengelola penyakit dan mencegah eksaserbasi. Banyak sekali kerugian yang didapatkan oleh pasien PPOK karena berbagai faktor. Salah satunya adalah menjadi seorang perokok. Selain dapat merugikan diri sendiri, merokok juga dapat merugikan orang lain. Jadi, batasilah konsumsi rokok karena rokok dapat membahayakan dirimu dan orang sekitarmu.